itu yang diharamkan. Tapi bunga yang diharamkan ini ya tidak haram untuk semua, enggak ya. Haram untuk yang punya rekening. Haram untuk yang punya rekening. Yang punya rekening nggak boleh dia manfaatkan untuk kebutuhan. Ya, baik itu untuk makan, untuk bayar SPP anak, untuk renovasi rumah, untuk kebutuhan dia pribadi nggak boleh. Tapi kalau dia salurkan untuk proyek-proyek atau program-program sosial, bantuan kepada fakir miskin untuk fasilitas umum dibolehkan. Tidak dilarang. Itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa dari Lajnatul Ifta di Arab Saudi. Ya, jadi bunga bank tidak otomatis jadi haram untuk semua, karena ini bukan haram benda, bukan. Kalau haram benda itu yang nggak boleh. Haram benda itu babi, haram benda. Ya, nggak bisa dimanfaatkan sama sekali kalau babi, bangkai, darah, ya, binatang-binatang yang diharamkan, minuman keras nggak boleh. Haram benda itu nggak boleh sama sekali dimanfaatkan. Tapi kalau bunga bank ini nggak boleh dimanfaatkan sama yang punya rekening. Yang punya rekening nggak boleh manfaatkan, karena kalau dia manfaatkan berarti dia ngambil bunga. Dia ngambil bunga, ya. Kaidah fikih mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kan kita taruh di bank itu sebagai pinjaman yang akan kita tarik, gitu kan ya. Cuma nariknya kapan aja boleh, ya. Ada yang sesuai dengan perjanjian, ada yang tidak pakai perjanjian, kapan saja boleh ditarik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mana ada manfaat untuk yang ngasih pinjaman. Yang ngasih pinjaman yang punya rekening, fahuwa riba, maka itu riba. Tapi kalau manfaat tidak kembali kepada dia, kembali kepada istri dan anaknya, masuk kembali kepada dia juga, karena kewajiban dia menafkahi istri dan anak. Kembali kepada orang tuanya sama aja, kembali kepada dia, karena itu adalah kewajiban dia untuk menafkahi mereka. Berarti termasuk kategori kebutuhan. Ya, nggak boleh. Tapi kalau dia bagikan kepada fakir miskin, dia bangunkan jalan, dia bangunkan jembatan, dia bangunkan WC umum, itu tidak dilarang sama sekali. Itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa dari Majelis Ulama di Arab Saudi, ya. Jadi itu kalau kita terpaksa punya rekening di bank konvensional, ya. Saya sendiri pribadi punya rekening di bank konvensional karena terpaksa, karena sebagai daripada gaji saya lewatnya bank konvensional. Kemudian kita punya rekening di bank konvensional atau di bank syariah. Boleh nggak kita transfer? Kalau transfer, ya, itu tidak ada masalah sama sekali, nggak ada riba. Kalau transfer, kalau hanya sekedar transfer uang ada biayanya, nggak ada riba sama sekali, karena itu cuman upah, ya, ujroh, biaya transfer. Biaya itu, upah itu namanya ujroh. Ujroh dibolehkan, ya. Kita kalau punya uang, gitu kan, kita mau kirim uang kemana, gitu kan, nih, tolong sampaikan uang saya ini ke anak saya yang ada di Semarang, gitu kan, ya. Ada orang mau berangkat ke Semarang, nih, sekian ane upah buat ente, ya, boleh, nggak ada masalah. Jadi transfer lewat bank nggak masalah, ya. Tapi Ustadz, ini lewat bank konvensional, nggak ada masalah. Mau kita kirim lewat orang Yahudi sekalipun nggak ada masalah, karena ini adalah upah mengupah. Ini urusan upah mengupah. Dia menyampaikan uang kita ke tempat atau ke orang yang mana kita ingin menyampaikan uang kepada dia, boleh, nggak ada masalah. Jadi transaksi transfer nggak ada masalah. Sama juga tidak ada masalah juga, dan nggak ada riba juga kalau kita bayar lewat bank, bayar tagihan lewat bank, bayar tagihan listrik, bayar tagihan telepon, bayar tagihan cicilan, ya, lewat bank nggak ada masalah juga, ya, karena itu adalah merupakan upah mengupah, ya, atau biaya yang atau disebut dengan ujroh dibolehkan. Jadi kita bayar listrik, gitu kan, ya, ada biayanya. Biasanya bayar listrik itu bayarnya 3.500, gitu kan, ya, atau 2.500, gitu kan. Sama juga bayar telepon, bayar tagihan cicilan dan lain-lain, maka itu boleh lewat bank, dan itu nggak ada transaksi ribanya. Jadi yang ada transaksi riba tadi itu bunga bank, kalau itu yang dipersentasekan adalah simpanan. Kalau yang dipersentasekan hasil, maka itu nggak masuk kategori riba, itu masuk kategori bagi hasil, ya, atau profit sharing, ya, dibolehkan. Kemudian termasuk kategori transaksi perbankan juga kita menggunakan kartu kredit, ya. Kartu kredit tidak otomatis riba juga. Kartu kredit adalah
di mana bank memberikan kartu kepada nasabah ya untuk memudahkan dia mendapatkan pinjaman dari bank ya tanpa harus melalui transaksi yang normal ya. Jadi dia langsung misalnya gitu kan, dia belanja butuh uang ya, langsung dia gesek kartu tersebut, langsung dikasih pinjaman sama bank. Otomatis ya ada nominal batas maksimal nominalnya, atau ada yang tanpa batas juga ada ya. Jadi itu terkait dengan kartu kredit. Jadi kartu kredit adalah kartu yang diberikan oleh bank kepada nasabah ya untuk memudahkan dia mendapatkan pinjaman dari bank ya, dengan hanya menggesek kartu sesuai dengan nominal yang diizinkan oleh bank untuk mendapatkan pinjaman. Apa hukumnya? Nggak ada masalah juga. Selama tidak ada masalah, selama ya nominal yang kita pakai dari transaksi kartu kredit tadi sama dengan yang kita bayar sama bank. Kita belanja 500.000, kita gesekkan kartu kredit, lalu kita lunasin ke bank 500.000 juga. Tidak ada riba sama sekali, ya, nggak ada riba. Kenapa? Karena nggak ada tambahan, ya. Baru riba kalau kita lunasin ke bank lebih dari 500.000 atau lebih dari nominal yang kita pakai. Kenapa? Karena ini adalah transaksi hutang berhutang. Kalau hutang berhutang, ngutang uang, bayar uang harus sama. Jadi kalau ngutangnya 500.000, kita belanja 500.000, kita gesekkan kartu kredit, lalu kita lunasin ke bank, tagihannya juga 500.000, tidak ada tambahan sama sekali, maka itu tidak ada ribanya. Tapi Ustadz, itu kartu kredit ada iuran bulanan. Iuran bulanan adalah sewa kartu, ya, sewa kartu, ya. Semua yang dimiliki oleh seseorang, kalau barang tersebut dipakai oleh orang lain dan dia dapat manfaat dari situ, berhak dia membebankan uang sewa. Ini handphone saya kalau dipakai orang dan dia dapat manfaat, saya berhak untuk minta uang sewanya. Ya, Pak, udah pakai handphone saya udah 2 jam, ya, 1 jamnya sekian gitu kan, dia berhak. Ya, kenapa? Karena dia dapat manfaat dari barang milik saya. Sama dengan kartu kredit begitu juga. Jadi kalau iuran kartu kredit per bulan itu uang sewa kartu, sama dengan iuran yang dibebankan kepada pemilik kartu debit. Ya, ada uang iurannya juga, ya. Kartu gold berapa, kartu silver berapa, tagihan bulanannya gitu kan. Itu adalah sewa kartu, ya, tidak termasuk yang dilarang di dalam Islam. Jadi kartu kredit ya itu adalah sarana untuk memudahkan seorang mendapatkan pinjaman dari bank ya, selama nominal yang dipakai dengan yang dibayarkan ke bank sama, tidak ada riba sama sekali. Tapi kalau seandainya terlambat dia lunasin tagihan kartu kredit, terlambat dia lunasin dan dia kena denda riba. Ya. Jadi dia pakai kartu kredit belanja di supermarket, ya, dia gesekkan kartu kredit 500.000, ya, tahu-tahu tagihannya sudah nambah. Kenapa? Karena dia terlambat lunasin. Kalau dia lunasin sebelum datang tagihan, itu biasanya nggak berbeda. Tapi kalau sudah jatuh tempo, maka itu dia kena denda. Dendanya itu riba, ya. Semua denda atas tagihan karena terlambat melunasi itu riba. Ya, semua tagihan yang terlambat ya dan kena denda maka itu riba. Terlambat dilunasin dan kena denda maka riba. Termasuk ya tagihan Telkom juga kalau terlambat kena riba juga. Ya, tagihan PLN kalau terlambat kena denda maka riba juga. Ya, termasuk tagihan kartu kredit kalau terlambat kena denda maka riba juga. Termasuk juga tagihan SPP anak kalau terlambat kena denda maka itu riba juga. Kenapa? Karena dia bertambah dari nominal yang sudah dijanjikan, ya. Nggak boleh, ya. Tambahan itulah riba, itu artinya bertambah. Nah, itu transaksi perbankan, ya. Kartu kredit. Ada lagi kita kredit barang di bank. Apa hukumnya kita kredit barang di bank? Ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, nominalnya fix, ya. Cicilannya fix sampai akhir. Kredit motor, gitu kan, kredit motor. Cicilannya 750.000 per bulan selama 36 bulan fix, tidak berubah sama sekali. Maka itu gak ada ribanya. Itu sama aja dengan jual beli motor. Ya, walaupun harganya agak tinggi gak ada masalah. Dan gak masuk kategori riba. Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia
silakan dibaca di kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha. Silakan baca di kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabit, yang itu tidak masuk kategori riba selama cicilan fix, ya, tetap, ya, flat gitu kan sampai akhir. Kita beli motor, ya, cicilan 750.000 per bulan selama 36 bulan, ya, maka kalau kita totalkan jadi 27 juta. Plus, ya, DP-nya 500.000, berarti harga motor 27.500.000, ya. Tapi Ustadz, cashnya harganya 15 juta, gak ada masalah, ya, gak masalah beda harga. Jangankan harga sekarang dengan 3 tahun lagi, kan itu sama aja dengan 3 tahun lagi, karena 3 tahun lagi baru lunas. Hari ini sama besok pun bisa beda harga, ya. Bapak mau beli hari ini atau mau beli besok? Beli besok harganya sekian, Pak. Beli hari ini harganya segini, gitu kan, ya. Sama seperti sering kita lihat pamflet, ya, yang menuliskan gitu kan, harga rumah tanggal sekian berubah naik gitu kan. Jadi nggak dilarang seperti itu, ya. Itu bukan termasuk kategori riba sama sekali. Dengan cara cicilan fix pasti flat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir nggak harus sama juga. Boleh misalnya gitu kan, ya. Cicilan selama 3 tahun, setahun pertama cicilannya adalah 700.000 selama 12 bulan, di tahun berikutnya, tahun kedua, ya, 800.000, ya, dikali 12 bulan, tahun ketiga 850.000 dikali 12 bulan. Boleh, nggak ada masalah, selama fix. Karena kalau fix harganya jelas, berarti harga jelas, syarat jual beli harga jelas. Selama harga jelas nggak ada masalah, ya. Sama kita nyicil beli mobil gitu kan, ya. Cicilan berapa? 4 juta per bulan selama 5 tahun. Berarti harga mobil 4 juta selama 5 tahun 60 bulan, ya. 60 bulan 4 juta 480 juta kalau 10 tahunnya, ya. 48 juta 480 10 tahun berarti sekitar 240 juta 288 juta. 288 juta ditambah DP 50 juta taruhlah, berarti 338 juta harga mobil. Itu harga mobil fix, nggak ada masalah kalau fix. Tapi cicilan fix ini jangan sampai kena denda. Kalau kena denda, terlambat bayar, kena denda, riba itu. Riba. Ustadz, di bank syariah juga kalau kita terlambat bayar cicilan, ya, lewat waktunya, kena denda juga. Ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional kita terlambat bayar cicilan, kena denda, masuk ke kas bank. Tapi kalau bank syariah, kalau kita terlambat bayar cicilan, kena denda, tidak masuk ke kas bank. Tapi itu disumbangkan kepada fakir miskin yang tadi saya sebutkan. Ya, sama dengan orang yang punya bunga bank, ya. Dia nabung di bank 5 juta terus ada tambahan bunganya gitu kan, dia tidak ambil tapi dia salurkan kepada fakir miskin, gak masuk kategori riba karena dia gak makannya. Begitu juga bank syariah tidak memakannya tapi itu disalurkan kepada fakir miskin. Itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Tidak masuk dalam pembukuan bank, ya. Jadi denda-denda keterlambatan di bank syariah gak masuk dalam pembukuan bank, dia langsung masuk ke kas dana sosial. Kas dana sosial yang akan disalurkan untuk proyek-proyek sosial masyarakat, ya. Nah, itu gak dimakan sama bank. Itulah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kenapa? Karena denda seperti itu gak mungkin dihilangkan. Kalau dihilangkan bank bangkrut semua. Jadi harus ada denda, tapi tidak boleh dimakan sama bank. Kalau dimakan sama bank atau digunakan buat kebutuhan, maka itu masuk kategori makan riba juga. Jadi kredit selama cicilannya fix maka gak masuk kategori riba, ya, selama tidak ada denda, ya, karena keterlambatan, ya. Kalau ada denda karena keterlambatan maka dendanya gak boleh dimakan sama yang ngasih kredit, ya. Begitu juga kita nyicil rumah, ya. Nah ini, kalau mobil sama motor umumnya bank konvensional pun tetap fix atau flat, ya. Bank konvensional pun flat juga kalau apa? Kalau kita nyicil apa? Nyicil mobil atau nyicil motor. Tapi kalau nyicil rumah ini yang berbeda. Kalau nyicil rumah bank konvensional itu cicilan enggak fix sampai akhir.
Ya, fixnya cuma paling 3 tahun pertama. 3 tahun pertama cicilan 3,5 juta atau 5 juta gitu kan ya, sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun nanti berubah lagi. Itu yang nggak boleh, karena harganya nggak pasti. Itu yang nggak boleh. Kalau di bank syariah cicilan fix sampai akhir. Cicilan fix sampai akhir. Ya. Kalau cicilan fix sampai akhir nggak ada masalah di sana. Ya, misalnya beli rumah cicilan 6 juta per bulan selama 10 tahun. 6 juta per bulan selama 10 tahun berarti 720 juta ya. 72 juta setahunnya. 6 dikali 12 itu 72 juta dikali 10 tahun sama dengan 720 juta. Taruhlah DP-nya 100 juta berarti 820 juta. Itulah harga rumah. Ya, kalau fix seperti itu tidak masuk kategori riba sama sekali. Ya, tapi Ustaz, kalau seandainya ada bank konvensional memberikan program cicilan seperti itu dengan fix syariah enggak? Sah enggak? Sah juga, enggak ada masalah. Kalau ada bank konvensional menerapkan sistem seperti itu, boleh sesuai syariah berarti. Walaupun enggak ada label syariah sekalipun. Ya. Kalau dia menerapkan cicilan fix untuk motor, untuk mobil, untuk rumah juga misalnya. Ya, siapa yang mau kredit lewat bank ya konvensional gitu kan, dikasih cicilan fix sampai akhir sesuai syariah. Ya, jangankan bank konvensional, bank Yahudi sekalipun kalau dia menerapkan fix maka sesuai syariah. Nabi pernah berhutang sama orang Yahudi. Jadi enggak terlalu bermasalah kalau seandainya itu sumbernya dari mana. Ya. Karena riba itu enggak nempel di uang. Dia sumbernya dari manapun silakan, asalkan cara transaksinya benar, gitu kan? Kalau transaksinya nggak ada unsur ribanya, maka nggak masuk kategori riba, ya. Nah, dari beberapa transaksi tadi, ya, maka kita bisa ambil kesimpulan bunga bank kalau itu persentase dari simpanan, maka itu riba. Yang kedua, ya, kalau terlambat kena denda, ya, terlambat lunasin kena denda, ya, baik lunasin cicilan, lunasin tagihan listrik, tagihan telepon, maka ada dendanya, maka itu riba, ya. Yang ketiga, kalau kita nyicil barang lewat bank tidak fix, ya, maka itu riba. Tapi kalau fix maka nggak masuk kategori riba karena syarat harga adalah jelas. Selama harganya jelas maka nggak ada masalah, ya. Nah itu beberapa transaksi yang masuk kategori riba. Bagaimana kalau kita mendapatkan modal dari bank? Kita mau bisnis butuh modal dari bank, ya. Kalau seandainya bank memberikan pinjaman uang kita dikasih uang, gitu kan, ya. Mau bisnis, ya, nih butuh modal 100 juta, nih kita kasih 100 juta. Tapi itu nyicilnya adalah 120 juta. Ya, selama setahun 10 juta per bulan. Riba itu. Kenapa? Karena dikasih uang bayar uang. Kalau dikasih uang bayar uang maka harus dengan nominal yang sama. Ya, kata Nabi, az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, harus sama. Nominalnya harus sama. Jadi nggak boleh berbeda. Kalau jenisnya sama harus jenisnya kita ngutang uang, bayar uang, maka nominalnya harus sama. 100 juta 100 juta. Tapi kalau seandainya dikasih 100 juta bukan dengan transaksi hutang berhutang, tapi dengan transaksi adalah kerjasama bisnis, maka boleh. Ya, nih kata bank, nih kita kasih modal 100 juta. Ya, nanti setiap bulan kita pembukuan berapa keuntungan nanti, 50% keuntungan buat nanti, 50% keuntungan buat saya. Maka itu bagi hasil namanya. Ya. Tapi Ustaz, kadang-kala ada bank ngasih transaksi bagi hasil seperti itu, tapi bagi hasil udah ditetapkan nominalnya. Ini 100 juta nih, saya kasih modal. Tapi setiap bulan ente wajib memberikan bagi hasil 500.000, nggak boleh. Ya, harus kalau bagi hasil namanya persentase dari hasil. Berapa keuntungan, ya, itulah yang diberikan kepada yang memberikan modal. Ya, jadi misalnya dari 100 juta tadi dibisniskan gitu kan, ya, diputarkan dalam bisnis, mendapatkan keuntungan setiap bulan taruhlah rata-rata 10 juta. Dan yang ngasih modal berhak mendapatkan 50% dari keuntungan, maka dia berhak mendapatkan 5 juta dari 10 juta, ya. Jadi nggak boleh dipersentasekan
dari pinjam dari modal yang diberikan, tapi dipersentasekan dari hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha. Jadi kalau kita pinjam modal dari bank, dia ngasih uang, maka yang kita bayarkan ke bank harusnya sama juga, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda ada tambahan, maka itu masuk kategori riba. Tapi kalau bank diberikan bagi hasil yang merupakan bagi hasil yang real, boleh. Tapi kalau dia minta bagi hasil dan sudah ditetapkan nominalnya, maka itu masuk kategori riba juga. Jadi nggak boleh misalnya ada orang ngasih modal, nih 100 juta saya kasih modal, tapi setiap bulan ente wajib ngasih keuntungan 5 juta per bulan. Itu riba namanya, karena udah ditetapkan sama dia. Jadi yang boleh adalah saya minta bagi hasil 50% dari hasil bersih, baru boleh ya. Nanti berapa hasilnya? Hitung-hitungan ya. Berapa hasil bulan ini? Hasil bulan ini 5 juta ya, berarti 50%-nya 2,5 ya. Bulan depan bisa jadi dia dapat keuntungan 6 juta. 6 juta dibagi 2 ya, 50% berarti 3 juta ya. Jadi intinya bahwa transaksi perbankan nggak otomatis masuk kategori riba, tapi sesuai dengan cara transaksinya dan cara keuntungan yang didapatkan lewat transaksi tersebut ya. Kalau seandainya riba itu dua hal terkait kata riba ya. Kita mendapatkan uang dan membayar dengan uang yang berbeda, lebih besar daripada yang kita terima, maka itu riba namanya. Kita pinjam 5 juta, bayarnya 6 juta ya. Nah itu riba ya, kecuali dengan transaksi bagi hasil ya. Ini saya pinjam uang 5 juta untuk modal, nanti kalau ada keuntungan saya kasih bagian keuntungan setengahnya. Boleh ya. Karena tidak ditetapkan ya, tidak ditetapkan tapi sesuai dengan hasil yang didapatkan. Yang kedua adalah setiap tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi, atau setiap tagihan yang terlambat lalu kena denda, maka itu masuk kategori riba ya. Apapun bunga bank walaupun masuk kategori riba, kalau kita tidak manfaatkan untuk kebutuhan kita pribadi dan keluarga, maka kita tidak masuk kategori makan riba ya, selama kita salurkan kepada fakir miskin dan program-program sosial seperti bangun jalan, bangun misi umum dan lain-lain, maka dibolehkan. Termasuk juga ada yang nanya, Ustaz, kalau bunga bank tadi kita sumbangkan untuk bangun masjid boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Dibolehkan karena kita nggak makannya ya. Selama kita nggak makan maka dibolehkan ya. Dapat pahala? Enggak, karena bukan hak kita ya. Kita tidak berhak, jadi kita nggak dapat pahala sama sekali dengan kita nyumbang tersebut ya. Kita cuman menyalurkan uang yang tidak berhak kita ambil ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terkait dengan hubungan bisa tadi disampaikan bahwa keterlambatan bayar Betul. bunga yang terlibat itu case-nya begini lah, misalnya terlambat kita membayar perpanjangan STNK. Oke. Ini biasanya ada denda. Oke. Apakah itu hanya pihak dari polisi yang kena yang terlibat bunga riba, atau juga si orang yang terlambat tadi? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, jika case-nya ini adalah kebetulan misalnya si pembayar pajak tersebut mohon maaf, dalam kebetulan tidak punya rezeki yang cukup pada saat itu sehingga dia kena denda ya. Apakah itu juga termasuk bagian dari yang dia terlibat? Oke. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita terlambat memperbanyak STNK, lalu kita kena denda. Maka itu hukumnya adalah kita bertransaksi riba. Karena kita memberikan tambahan terhadap tagihan yang harusnya kita bayar cuma 1 juta jadi 1.100.000. Kita kena riba. Adapun polisi tidak. Polisi cuma menjalankan kewajiban, ya. Dia dapat gaji, emang dengan banyak yang dapat denda, polisi gajinya nambah gak? Enggak nambah. Gajinya dia sesuai dengan dia dapat gaji dari tugas dia mengatur keamanan, ya, lalu lintas, gitu kan, ya. Kalau seandainya
lembaga kepolisian gitu kan, memberikan hak kepada anggota kepolisian sekian persen dari denda yang didapatkan baru dapat riba ya. Baru dapat riba ya. Jadi semakin banyak yang dapat denda, yang kena denda, maka kalian nanti akan dapat sekian persen dari situ. Itu sekian persennya itu riba. Itu sekian persen. Berarti dia dapat riba dia. Dapat riba ya. Kalau ini banyak yang nanya bank ya. Bank, kalau sebesar bunga bank dia ditambah gajinya, itu dia dapat riba. Tapi kalau dia cuma kerjanya sebagai teller, sebagai keamanan, yang nggak ada hubungan dengan riba sama sekali, maka tidak, ya, nggak termasuk dia makan riba, ya. Jadi karena yang diberikan bukan riba, ya, diberikan gajinya nggak akan nambah dengan banyaknya orang yang kena denda. Kecuali kalau orang kena denda, dia dapat, ya. Memang ditegaskan sekian persen dari denda yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan, ya, maka kita akan bagi kepada polisi. Nah, itu polisi dapat yang itu dia dapat riba itu, ya. Berarti dia ikut serta ngambil. Kalau yang dia ambil adalah gaji dia, tidak, ya. Karena polisi bekerja pekerjaan yang halal, lalu lintas, keamanan, ya, pekerjaan yang halal. Jadi enggak termasuk. Orang yang kena denda tadi karena apapun itu, maka itu masuk kategori dia melakukan riba. Tetap dosa, taubat sama Allah, ya. Intinya hati-hati jangan sampai kita terlambat lalu kena denda. Kalau kita kena denda, maka hukumnya kita kena riba, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nambahkan? Jadi sama dengan pegawai Telkom, ya. Orang tagihan Telkom terlambat karena denda juga. Tapi pegawai Telkom makan riba tidak, ya. Karena mereka bekerja pekerjaan yang halal, ya, nyambungin saluran telepon gitu kan, ya, memantau arus telepon gitu kan, ya. Enggak ada hubungnya. Kecuali kalau perusahaan Telkom memberikan persentase dari denda-denda itu tadi kepada kita baru. Ya, kalau banyak yang kena denda, nanti kalian akan dapat juga sekian persen. Nah, itu baru riba, itu yang udah riba, ya. Itu riba, ya. Tapi itu cuma diambil sama perusahaan, ya, sama perusahaan. Wallahu ta'ala. Karena kita bukan penentu kebijakan, nggak ada hubungannya sama sekali, ya. Kecuali kalau kita menentukan kebijakan, wah, denda harus, ini baru. Ente ikut andil berarti, ya. Kita ikut andil. Tapi kalau kita nggak menentukan kebijakan, yang ikut menentukan itulah yang ininya, ya. Tapi kalau pimpinan bilangnya semua denda jangan masuk ke kas Telkom, semua denda akan kita salurkan untuk kegiatan sosial, maka enggak, ya, enggak masuk kategori riba lagi, ya. Kenapa? Karena kita enggak dimakan sama perusahaan enggak memakannya, enggak memanfaatkannya, enggak menggunakannya untuk kebutuhan, tapi disalurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial, maka itu enggak masuk kategori riba. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.